Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai dalam pembahasan berikut ini. Semenjak Jepang berada dalam ambang kehancuran di Perang Asia Pasifik atau dikenal juga dengan Perang Asia Timur, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji akan segera memerdekakan Indonesia. Tentu saja kabar ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Meskipun sebetulnya janji tersebut hanya untuk mendapatkan bantuan dari Indonesia dalam melawan Perang Asia Pasifik. Tetapi Jepang berusaha untuk merealisasikan janjinya dengan membuat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan sebutan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan melakukan sidang sebanyak 2 kali, yaitu dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo-Diningrat. Setelah mereka bersidang sebanyak 2 kali, akhirnya tugas BPUPKI pun selesai. BPUPKI kemudian dibubarkan oleh Jenderal Hisauchi Terauchi, dan kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi membentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di tengah isu pemboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo terbang ke darat Vietnam. Mereka disambut baik oleh Jenderal Terauchi, dan ia berkata Indonesia bisa segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh Muhammad Hatta, yang kebetulan pada saat itu merupakan hari ulang tahunnya. Setelah mereka kembali lagi ke Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada jam 3 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke Rengas Dengklok dengan tujuan yaitu untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena menurut para pemuda, Jepang ini akan segera mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik setelah adanya bom Nagasaki dan Hiroshima. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tetap teguh dalam pendiriannya. Soekarno berkata, kita tidak bisa memerdekakan Indonesia tanpa adanya persetujuan dari anggota PPKI, begitu katanya. Di samping itu, Ahmad Subarjo yang akan melaksanakan sidang PPKI yang pertama sempat kebingungan karena tidak menemukan Soekarno di kediamannya. Pada saat yang bersamaan itu pula, Ahmad Subarjo mendengar dari sebuah kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Dengan berita seperti itu, Ahmad Subarjo langsung menemui Wikana dan menanyakan keberadaan Soekarno. Wikana pun memberitahu bahwa Soekarno berada di Rengas Dengklok. Subarjo kemudian langsung berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada malam harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali lagi ke Jakarta. Mereka akhirnya tiba di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk segera merancang teks proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno akhirnya membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi Kau Bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemerdekaan yang kita raih merupakan hasil kerja keras dari bangsa kita sendiri dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Oleh sebab itu, saya, kamu, kita adalah generasi penerus yang seharusnya dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita sama-sama cintai negara kita, bersatu untuk selalu menegakkan keadilan dan menanamkan cinta tanah air. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.